Gue suka dengan emiten yang memang nggak terlalu rame. Oke. Anyway, ya jadi kalau misalkan orang bahasnya tentang satu sektor tertentu atau satu emiten tertentu gitu kan, itu biasanya kan harganya udah terlanjur terbang tinggi lah ya gitu kan, dan biasanya juga pergerakan harga sahamnya nggak mencerminkan fundamentalnya. Makanya ada orang bilang gini bro, kayaknya kalau invest di bisnis kertas itu sudah tidak menarik lagi, gitu. Karena udah ketinggalan zaman, gitu. Gue sering denger hal seperti itu, ya kan. Gue mau tahu nih pendapat lo bro. Bagaimana pandangan lo terhadap statement seperti itu? Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian para penonton. Di jam berapapun, selamat datang lagi di podcast ini ya, di value ini. Dan sekarang kita seperti biasa akan bahas sektor-sektor tertentu dengan mengundang teman-teman gue yang merupakan expert di bidangnya. Oke, hari ini kita akan bahas industri yang jarang diomongin sama orang, yaitu industri pulp. Dan ada teman gua, seorang investor yang sudah lama sekali, Mr. Livan Kurniawan. Halo Kakanda, halo Sobat Value. Thank you bro, udah mau datang di podcast ini gitu ya. Thank you juga udah di-invite. Pak Rivan ini, Bro Rivan ini itu teman lama gua. Lama banget kita udah kenal ya bro ya, mungkin udah 7 tahun, 8 tahunan ya. 7 tahun, 8 tahun. Ya kan, udah lama banget. Dan kita sama-sama menekuni dunia saham ya. Sama-sama mengambil jalur investment, ya kan. Sama-sama, kadang-kadang kita sama-sama punya emiten yang sama. Gitu. Gue sering banget ngobrol sama Rivan ini untuk diskusi, kita suka tukar pikiran. Yang gak hanya saham ya bro ya. Ya banyak hal. Banyak hal. Yang gak perlu diceritain di sini juga kan. Banyak yang kita bahas gitu. Entah itu bisnis bersama. Kita ada bisnis bersama juga, tapi juga non-publish gitu ya. Oke bro. Jadi hari ini kita bahas sektor industri ini, sektor pulp dan kertas ini ya bro ya. Karena yang gue lihat di dunia media gitu ya, sebagian besar orang itu bahasnya itu selalu industri, kalau nggak batu bara ya CPO gitu ya, dan banking. Tiga faktor itu yang sering dibahas oleh masyarakat Indonesia gitu. Sebetulnya sangat wajar. Kenapa? Karena kalau batu bara itu kan kita salah satu dari eksportir batubara yang besar, kan gitu kan. Ini tim value karena kita bergerak di bidang data, gue akan selalu berusaha ngasih data ke para penonton. Jadi Indonesia itu sudah merupakan 5 terbesar eksportir batubara di dunia, kalah dari Australia memang gitu kan. Dan kalau bukan batubara, kita orang Indonesia sering bahasnya CPO. Karena memang nomor 1 di dunia gitu kan, produsen eksportir nomor 1 di dunia, dan sudah tercatat lebih dari 20 miliar dolar tuh untuk ekspor dari CPO-nya sendiri. Sekarang kita akan bahas soal industri kertas gitu. Salah satu yang membuat gue pengen, kemarin gue ngobrol sama teman-teman dari Value gitu bro. Kayaknya kalau industri kertas ini gue mau invite teman gue yang menjadi investor juga, yang pernah pegang lama juga di sektor kertas ini gitu kan. Kalau kita bicara soal kertas pasti bicaranya kalau nggak Indah Kiat, TKIM ya kan. Ya kalau FASB sama Suparma mungkin lebih jarang dibahas ya. Lebih seringnya ngomongin soal Indah Kiat gitu bro. Big-bignya lah ya. Yes gitu. Nah sebelum jauh gue pengen denger dulu nih bro. Tolong ceritakan nih ke teman-teman semua di sini salah satu pengalaman lo, ya kan? Salah satu pengalaman lo ketika dulu pernah pegang INKP, dan itu kan salah satu yang membuat Bro Rivan ini bagger lumayan banyak ya dari sektor ini. Silakan bro. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai mengenai pulp ya, memang pilihannya tuh agak terbatas, betul. Dan memang waktu itu pilihannya jatuhnya adalah ke Indah Kiat. Nah, Indah Kiat ini tuh sebenarnya kalau ditarik secara long term banget, bro, itu sebenarnya nggak spesial. Kenapa? Karena dia itu emiten yang masuknya adalah ke cyclical. Nah, kalau misalkan emiten cyclical itu memang kita nggak bisa pegang yang 10 tahun gitu. Karena kalau misalkan ditarik 10 tahun, ya returnnya sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan kita bisa mendapatkan
mendapatkan siklus yang pas, itu kita bisa dapat profit yang lumayan besar gitu. Nah mungkin kalau pengalaman, gue dulu pernah pegang saham Indakiat itu, gue agak lupa ya tahunnya berapa, tapi kalau nggak salah tuh di 2016 atau 2017 ya, sekitar itu. Waktu itu kayaknya harga sahamnya itu masih di kisaran sekitar 5.000 something kalau gua nggak salah ingat ya kan, 5.000 something, dan gue pegang itu kurang lebih selama 1,5 tahun karena harga pulp juga waktu itu lagi mengalami kenaikan ya kan, terus waktu itu juga valuasinya juga murah ya kan, dan habis itu gue akhirnya berhasil jual itu hampir beggar sebenarnya di 9.000-an something, dan ternyata habis gue lepas itu harga sahamnya masih naik lagi ternyata gitu. Jadi kayak nggak apa-apa karena waktu itu kebetulan dapat saham yang lain lah yang lebih menarik. Cuman message yang gue pengen sampaikan adalah kalau misalkan waktu itu gue nggak gue nggak lepas, di tahun-tahun berikutnya ternyata harga sahamnya turun lagi, bro. Gitu, dan itu sudah siklus yang beberapa kali terjadi juga gitu kan. Nah sebenarnya kalau dibilang waktu 2025 ya kan, ada juga sih sempat pegang INKP ya kan, di pas 5.000, kayak kalau nggak salah angkanya sama deh, sekitar 5.000-an juga. Dan sekarang per kita podcast kan naik ke 6.500, 6.800 per hari ini ya. Ya per hari ini itu 6.500. Ya gitu. Jadi belum sebesar yang kemarin, tapi cukup oke lah, kurang lebih seperti itu. Ini kan yang kita cerita dulu ya, Bro. Ya. Sedikit lebih cerita dulu. Ya. Apa sih yang mendasari ketika lo memutuskan tahun-tahun itu ya, let's say valuasi gitu ya, ataupun lagi siklus dari pandangan Bro Rifan gitu ya. Apa yang mendasari, oh ya nih, kayaknya ini in a good price gitu. Karena kita tahu bahwa pulp itu kan jarang orang berharap banyak dari sektor itu gitu, jarang sekali gitu kan. Nah, mungkin Rifan bisa kasih tahu ke teman-teman salah satu reason utama pas itu untuk mengambil posisi di INKP gitu. Yang pertama kalau secara kualitatif dulu ya, Pak ya. Jadi gue suka dengan emiten yang memang nggak terlalu rame. Anyway, ya jadi kalau misalkan orang bahasnya tentang satu sektor tertentu atau satu emiten tertentu gitu kan, itu biasanya kan harganya udah terlanjur terbang tinggi lah ya gitu kan, dan biasanya juga pergerakan harga sahamnya nggak mencerminkan fundamentalnya. Nah gue sebenarnya nggak terlalu suka yang seperti itu. Nah INKP betul termasuk salah satu yang sebenarnya waktu itu juga jarang diomongin ya kan. Nah itu satu, dan kemudian yang kedua adalah gue suka emiten yang memang dia punya dominasi pasar. Nah jadi kalau kita bicara mengenai INKP dan juga Tekem ya, actually karena INKP dan Tekem kan satu grup kan, itu kan contribute kurang lebih sekitar 70-80% market share gitu kan, sisanya baru dibagi-bagi gitu kan, ada grupnya April, ada grupnya yang lain-lain gitu kan. Itu gue suka yang seperti itu. Jadi kenapa? Karena dia menciptakan barrier of entry yang cukup tinggi, yang susah gitu kan. Itu dari segi kualitatifnya. Terus yang ketiga ya, gue memang salah satu alasan juga kenapa, karena grup Sinar Emas ini salah satu yang emang gue juga suka juga gitu. Jadi itu juga pengaruh. Instead of kalau dari sisi kuantitatifnya tadi itu secara kinerjanya, kalau kinerjanya nggak bisa dibilang yang bertumbuh terus ya, karena kan decyclical kan. Nah tapi lebih ke arah kayak leading indicator-nya. Nah leading indicator-nya apa? Misalkan kayak penjualan ke China-nya, penjualan ke, dia kan banyak penjualan ke ekspornya kan, ada ke China, US ada tapi nggak banyak. Nah yang faktor-faktor itu yang gue coba untuk perhatikan gitu loh, dan ternyata betul bahwa seiring dengan kenaikan penjualan ke China dan nggak hanya China juga domestik, kinerjanya meningkat. Gitu, dan kinerja meningkat waktu itu kalau gue nggak salah ingat adalah gue ambil di PI 4 atau PI 5. Ya itu kalau masuk ke valuationnya kan murah banget lah kalau sebagai value investor, karena itu yang membuat gue cukup yakin lah di INKP back then 2016-2017 gitu. Memang ini cerita tahun 2016 dan 2017, tetapi message yang disampaikan oleh Rifan ini bagus ya, bahwa
ketika investor beli saham itu tidak perlu mencari yang sangat hype gitu kan. Ini message yang penting sekali karena di dunia media sosial yang sekarang gue bisa bilang gila gitu ya. Lebih banyak investor ataupun teman-teman yang lain itu lebih suka ambil barang yang terkenal. Ya, terkenal. Nah, problemnya gini bro, problemnya adalah banyak juga yang setelah beli mereka justru jadi hidup nggak tenang. Setuju. Gitu. Gue berapa kali dapat cerita dari orang-orang setelah gue beli barang nggak tenang, gitu kan. Tapi kalau pakai metode yang lu sampaikan tadi bahwa membeli itu secara kualitatif ya. Tadi kalau teman-teman perhatikan, Rifan itu sampai menyebut nama suka dengan grup ini. Berarti otomatis ada ketenangan. Betul. Ya kan? Betul. Lu pegang itu ya tenang aja karena lu ada bisa dibilang oke, ini grup kayaknya nggak akan aneh-aneh. Ya. Pun aneh-aneh pun akan terukur. Ya Kan? Betul. Sehingga memberi rasa ketenangan. Nah, ini adalah poin penting buat teman-teman yang menjadi investor tuh. Ya, betul banget. Betul ya? Betul banget. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi nih, Bro. Ya. Pembahasan soal industri pulpnya. Ini gua akan sampaikan juga ke teman-teman yang nonton podcast ini ya, bahwa di industri yang memproduksi kertas dan pulp itu semuanya pasti berasal dari kayu gitu ya. Jadi tidak akan ada bahan dari planet lain, adanya dari pohon di Indonesia, di bumi ini gitu. Kalau NKP ya di Indonesia gitu ya. Dari kayu kemudian dibikin chipsnya dan melalui proses chemical processing. Jadi nggak mungkin dari kayu langsung jadi pulp apapun jadi kertas, itu udah nggak mungkin gitu ya. Nah sudah nih, jadi pulpnya, jadi bubur kertasnya, kemudian melalui proses bleaching dan akhirnya dijadikanlah ya kertas yang dikonsumsi oleh masyarakat di dunia. Entah itu dalam bentuk kertas budaya seperti buku maupun kertas yang digunakan untuk kebersihan gitu kan, di toilet dan lain sebagainya, maupun untuk packaging gitu bro. Ini izin ya gue sampaikan dulu ke teman-teman di sini, jadi biar teman-teman juga tahu dari sisi pulp itu seperti apa. Dan ternyata memang tadi seperti yang disampaikan sama Pak Rifan ini, bahwa banyak ekspor dari pulp itu yang ke luar negeri yang dalam porsi yang sangat besar gitu. Ya, jadi kalau dibilang ternyata bro, ternyata tidak hanya Indonesia yang melakukan ekspor pulp itu ya kan, dan ternyata Brazil itu punya market yang cukup besar juga gitu kan, cukup besar juga dalam melakukan ekspor kertas gitu, ekspor pulp. Nah bro, gue mau tanya sedikit nih soal dunia pulp itu ya bro ya. Ketika melakukan analisis, tadi kan kita udah bahas soal kualitatif dari emiten, misalnya INKP gitu ya. Lo ngeliat juga nggak sih dari sisi dunia pulp secara global, entah itu dari market luar negeri, dari harga ataupun demand yang di luar negeri, maupun dari harganya. Dan kalau nggak salah itu kan harga pulp itu juga sebetulnya kan ada dari beberapa tempat ya bro ya. Nah kira-kira apa sih yang menjadi patokan lo untuk menentukan, wah harga di sini sudah oke, sehingga kayaknya conviction gue untuk beli INKP ini oke karena harga kertas globalnya juga oke gitu. Oke, jadi memang kalau kita bicara kertas itu kan ada dua sisi ya. Satu adalah supply dan yang kedua adalah demand. Jadi kalau kita bicara mengenai supply ya kan, mungkin yang teman-teman value juga bisa lihat di sini, Indonesia tuh nggak sendirian karena ada juga Brazil, Kanada, US dan negara-negara lainnya yang juga sama-sama memproduksi kertas ya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat ternyata di tahun tersebut ya supply-nya itu meningkat, apalagi super supply. Nah, harga kan akan cenderung tertekan, ya kan? Sehingga ketika harga tertekan, ya biasanya itu akan cukup menekan kinerja dari emiten pulp dan paper. Jadi itu dari segi supply-nya. Jadi kita perlu pantau negara-negara ini seberapa besar untuk memproduksi
pulp and papernya, pulpnya bahan bakunya. Nah, kalau dari segi demand-nya itu kan memang kalau kita bicara dunia pulp and paper itu kan masih China oriented lah. Iya sih, mirip-mirip kayak batu bara yang tadi Kanda sampaikan, ya kan. Jadi yang coal itu masih China oriented, pulp pun juga sebenarnya sama nih Sobat Value gitu, bahwa berapa gue lupa angkanya ya, kalau nggak salah 40 atau 50%, hampir setengahnya lah dari demand pulp itu adanya di China gitu. Nah, sisanya mungkin baru tersebar di negara-negara lainnya gitu. Nah, jadi ada ya. Ada bro. Nih ya kan. Nih ada 9,9 million tons of pulp produced in Indonesia. Nah, ekspornya ke China tuh kan, banyaknya kan ke China. Baru habis itu dilanjutkan oleh Korea, India, other country ya. Memang local usage masih cukup besar ya. Cuman gini bro, kalau gue sederhananya adalah gue melihat tadi kalau dari segi supply-nya adalah tadi Brazil, kemudian US, terus kemudian Indonesia tuh seberapa besar produksinya. Nah, kemudian diimbangi juga dengan demand-nya. Nah, demand-nya kan tadi udah kelihatan nih di sini ya kan, ada Indonesia, kemudian ada sebenarnya kalau secara global yang paling banyak kan tadi ya China. Ya kan. Nah, ekonomi China ini seberapa besar atau seberapa jelek itu juga pengaruh gitu, karena back then ketika yang gue cerita di tahun 2016-2017 memang naik tuh bro, ya kan. Tapi at 2018 ya kinerjanya turun lagi. Why? Kenapa? Karena tadi kita tahu di 2018 itu kan ada perang dagang lah ya antara US dengan China yang juga memukul ekonomi China itu sendiri. Nah, jadi dengan ekonomi China itu juga terpukul, ya otomatis bukan hanya coal tapi juga pulp pun ikut terpukul juga. Ikut kena gitu. Nah, jadi kenapa di tahun 2018 ya rata-rata kinerja dari emiten pulp juga agak sedikit mengalami penurunan gitu. Dan itu berlanjut sampai dengan COVID ya kalau gua nggak salah gitu. Nah, sebenarnya baru bangkit lagi itu kan juga di pas 2022 ya kalau gua nggak salah tuh sempat bangkit lagi. Ya kenapa? Karena kan kalau gua nggak salah ingat juga waktu 2022 itu ada ini ya, 2020, gue lupa ya, 2022 terus 2023, terus baru lanjut lagi di 2025 ini bangkitnya. Tapi message yang gue pengen sampaikan tadi tuh, intinya kalau kita mau invest di pulp gitu ya, kita perhatiin supply-nya tadi dari negara-negara tadi, Brazil, Kanada, US sama Indonesia. Nah, sementara kalau dari domestik dari demand-nya itu kita perhatiin ya particularly di China sih. Punya, ya oke lah kalau misalkan Korea dan Jepang juga pengaruh, teman kan lebih besar China jauh gitu. Nah, yang menarik juga gini bro, gue sempat baca ya di salah satu public expose-nya emiten. Nah, jadi di situ digambarkan bahwa sebenarnya kalau demand dari domestik Indonesia maksudnya itu tuh naik, tapi naiknya itu single digit sebenarnya proyection-nya. Ya, cuman sekitar 4-5% kalau gua nggak salah. Stagnan ya, lebih tepat stagnan ya. Betul. Okay. Nah, tapi yang growth yang lebih besar itu adalah memang di ekspornya gitu. Nah, that's why emiten-emiten sekarang tuh juga genjot bukan hanya di domestik tapi juga di ekspornya. Kurang lebih seperti itu sih yang gua tahu. Oke, thank you bro. Terus itu gue sepakat sih. Jadi yang lo bilang bro, ketika demand paling gede yang sangat mempengaruhi jelas dari China. Kayaknya hampir semua industri di Indonesia sangat tergantung kondisi China. Ya kan? Benar. Akan lebih sangat berpengaruh kondisi di China daripada di US. Ya. Setuju ya? Setuju. Itu gue setuju. Ya, dan itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa dipungkiri, semua komoditas kita akan sangat bergantung sama kondisi ekonomi di China. Karena meskipun sekarang US pegang, kayak kemarin bro, ketika ada isu tarif gitu ya, tarif trade war yang Trump ngomong bla 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 gitu kan, hanya satu hal yang gue tunggu ya, bagaimana China merespon. Gitu. Bagaimana dia merespon. Di luar itu gue bisa tutup mata. Tapi how China responds this tariff, that's it. Gitu. Karena itu nanti jadi kunci kan, jadi kuncian kita kan. Nah, tapi betul seperti yang Bro Divan sampaikan. Lihat Cina gitu. Cina demand-nya naik, kita bisa tenang. Cina demand-nya turun, kita baru pusing. Nah, gitu ya, secara simpel ya. Betul. Secara simpel itu. Betul. Oke bro.
Oh sama, sorry, satu lagi mungkin ada satu faktor lagi sebenarnya, tapi ini mungkin bukan di industri level gitu ya, tapi di emiten level. Jadi mungkin satu faktor juga yang gue cukup perhatikan itu adalah harga oil. Jadi kalau misalkan harga oil itu juga mengalami kenaikan, oil itu kan jadi salah satu bahan baku lah ya, bahan baku untuk memproduksi pulp and paper juga. Nah jadi kalau misalkan harga oil ini naik ya, itu juga ada kecenderungan untuk menekan profitabilitas dari emiten pulp and paper gitu. Tapi ya balik lagi yang menurut pengalaman gue yang paling mempengaruhi ya di si demand-nya itu tadi sih. Gitu. Betul. Sangat sepakat dengan Bro Ivan untuk hal ini. Betul juga bahwa ketika kita invest harus tahu bahan bakunya apa gitu kan. Betul. Bahan supportingnya apa gitu. Nah bro, dan ini kan industri pulp ini adalah industri yang salah satu paling tua di dunia gitu ya. Bahkan ya bisa dibilang kertas itu kan merupakan awal dari peradaban gitu ya. Makanya ada orang bilang gini bro, kayaknya kalau invest di bisnis kertas itu sudah tidak menarik lagi, gitu. Karena udah ketinggalan zaman, gitu. Gue sering denger hal seperti itu, ya kan. Gue mau tahu nih pendapat lo bro. Bagaimana pandangan lo terhadap statement seperti itu? Wah, ini very good question ya, dan very interesting question. Nah, jadi ini pertanyaan ini mungkin akan gue jawab dengan hipotesa tadi kenapa di 2016-2017 masuk dengan di 2024-2025 gitu ya. Nah, jadi alasannya itu memang beda kan dah. Jadi kalau di 2016-2017 salah satu alasannya memang karena waktu itu kertas kita bilangnya adalah kertas kertas industri ya. Kertas industri itu maksudnya yang kayak gini nih, ya kan. Waktu itu masih bertumbuh lah, demand-nya, kemudian juga pokoknya masih sangat diminati lah. Nah itu jadi salah satu alasannya. Cuman kan back then 2020 ketika COVID kan, apalagi sejak ada era teknologi udah makin maju, penggunaan kertas industri ini kan bukan sama sekali lah, turun jauh, ya kan. Nah sampai saat itu makanya gue sempet nggak melirik lagi tuh industri kertas itu, ya kan. Nah tapi ternyata tanpa kita mungkin teman-teman di sini ada yang aware, ada yang enggak juga. Nah emiten pulp and paper itu tahu bahwa penggunaan kertas ini turun. Nah akhirnya mereka mengubah bisnisnya kan dah. Nah mengubah bisnisnya seperti apa? Jadi yang tadinya emiten-emiten pulp and paper ini fokusnya adalah di kertas industri, mereka beralih ke kertas budaya. Nah kertas budaya itu apa? Gampangnya yang salah satu aplikasi yang paling sering digunakan itu adalah packaging. Jadi kalau misalkan nih Sobat Value di sini pesan makanan online, ya kan, itu kan pakai packaging. Nah itu salah satu kertas budaya. Berarti intinya adalah kertas packaging inilah yang mendongkrak gitu ya bro ya. Betul. Terus juga kalau misalkan pesan dari toko hijau atau toko orange gitu kan, paket. Nah itu kan juga pakai packaging. Nah packaging itu termasuk jadi salah satu produk yang sekarang juga dihasilkan. Nah yang menariknya adalah secara komposisi revenue-nya itu seperti gini kan dah. Jadi kalau misalkan yang kertas industri tadi menguasai, nah sekarang tuh udah mulai declining secara persentase. Nah kertas budaya yang tadinya di bawah sekarang udah naik ke atas gitu. Jadi artinya apa? Jadi artinya betul yang tadi kan Anda sampaikan gitu, bahwa meskipun secara penggunaan kertas industri itu udah turun, tapi ternyata ada industri yang seksi. Ya salah satunya adalah e-commerce, ya kan. Dan kalau kita bicara kertas industri, ternyata sektor yang ini juga lebih banyak loh Kanda. Contoh sektor yang yang menggunakan kertas industri. Tadi satu e-commerce. Dua misalkan skincare. Skincare kan juga naik lah ya kan. Nah skincare kan juga packagingnya juga bisa diproduksi juga oleh emiten pulp and paper, ya kan. Terus apalagi ya F&B dan lain sebagainya gitu. Nah jadi intinya sih pandangan bahwa
industri pulp and paper ini udah nggak seksi, sebenarnya nggak 100% tepat karena mungkin yang mengatakan itu mereka pahamnya adalah industri pulp and paper ya memproduksi kertas ini aja, kertas tulis, kertas ya kan. Padahal tadi packaging lah, bahkan sekarang kan udah paper box, kemudian ada emiten pulp and paper yang fokusnya di tisu. Tisu mah sampai sepanjang masa mau ekonomi jelek orang masih harus gitu ya. Pasti akan pakai tisu kan. Oh iya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan jelek tapi lebih ke arah udah beda nih sekarang industri. Cara mainnya ya. Cara mainnya tuh udah beda gitu. Jadi gua coba summarize ya bro ya untuk jawaban Bro Rifan ini, karena mungkin teman-teman ini masih agak bingung nih kertas apa. Jadi yang disampaikan oleh Bro Rifan ini adalah si Indah Kiat INKP itu ada pergeseran strategi bisnisnya gitu ya bro ya. Betul. Nah dari yang sebelumnya banyak untuk kertas untuk tulis-tulisan, untuk buku-buku, terus si Indah Kiat tahu nih, wah bos sekarang udah pada pakai Kindle ya kan, udah bacanya di laptop gitu kan. Udahlah bos, gua nggak mau gede-gede di situ. Kita bikin aja nih untuk packaging biar orang yang belanja pakai produk kita, gitu ya bro ya. Betul. Nah berarti ada perubahan dari segmen si Indah Kiat itu dari yang kertas yang digunakan untuk tulis menulis baca membaca menjadi untuk membungkus. Betul sekali. Nah karena membungkus ini maka dia masih survive gitu ya bro ya, dan cenderung mengalami kenaikan secara revenue masih stabil. Karena ya memang yang untuk tulis menulis itu turun, tetapi yang dari untuk packaging naik gitu bro ya. Ya, bertolak belakang gitu. Bertolak belakang ya bro ya. Dan bahkan menariknya adalah secara margin lebih gede. Itu juga betul. Insight yang menarik juga tuh sebenarnya. Betul. Nah ini bro, ini seperti yang Bro Rifan sampaikan, memang packaging paper. Nah, ya ini nih benar. Packaging paper itu mendominasi untuk penggunaan industri kertas. 34% secara global. Nah, kemudian penggunaan tisu itu yang nomor 2, bro. Jadi yang pertama itu packaging, yang kedua adalah tisu. Karena mungkin kalau di Indonesia memang tidak lazim, tetapi di non-Indonesia itu kan penggunaan tisu ketika di toilet ya. Ini sorry gue kasih tahu. Memang pakai tisu gitu kan. Buat teman-teman yang sering keluar negeri ini pasti relate banget. Jadi memang tisu itu ya digunakan sangat banyak gitu kan. Kalau di kita mungkin hanya pas makan gitu ya terus bersihin. Tapi kalau di negara-negara lain mereka mau ngapa-ngapain aja selalu pakai tisu gitu. Waktu COVID kemarin, satu benda yang paling diburu. Tisu. Betul tisu. Di luar ya, kalau di sini kan ya hand sanitizer. Kalau di luar tisu. Iya, mendongkrak sekali memang market di luar pas tisu itu. Nah, setelah itu baru penggunaan kertas untuk tulis-menulis, bro. Untuk di print itu marketnya sangat merosot, hanya tinggal 26% dan untuk lain-lainnya gitu. I see. Ini relate banget seperti yang bro bahas tadi. Kalau nggak salah yang printing itu tahun 2016-17 tuh masih 45% something. Nah, makanya turun drastis sampai 26%. Ya. Yes. Turun banget gitu. Nah, terus ini yang tadi teman-teman, dan ini tadi juga dijelasin sama Pak Rifan ya, bahwa penggunaan pulp yang diproduksi oleh Indonesia memang sebagian besar kebutuhan domestik. Tetapi di luar itu sudah wajib tuh, udah pasti tuh masuk ke China. Demand-nya udah gak kaleng-kaleng, udah sangat gede sekali. Sehingga ini balik lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rifan, gue juga sangat setuju bahwa kalau bilang apakah bisnis kertas itu udah ketinggalan zaman, ya enggak juga, karena mana ada orang mau beli barang atau mau beli paket nggak ada penutupnya. Diretur. Iya, nggak mau mereka. Gue mau cerita dikit bro. Jadi kan kita ada produksi skincare juga bro. Yes. Ya kan? Itu cari box untuk skincare itu kita sangat pilih-pilih bro. Sangat pilih-pilih. Kenapa? Karena kalau tidak menarik nggak bisa laku kejual. Gitu. Ya bisa laku tapi tidak menarik untuk orang lihat. Betul. Jadi pembungkus itu sangat penting. Betul. Ya kan, sangat penting. Which is demand untuk kertas itu menjadi satu hal yang sangat fundamental untuk supporting bisnis lainnya. Jadi
Kira-kira kayak gitu. Satu lagi bro, selain skincare, handphone. Oh ya. Handphone, ya kan? Yes. Nah handphone juga kan kalau teman-teman beli handphone kan buka tutupnya, nah itu kan juga diproduksi oleh emiten pulp and paper kan. Betul. Gitu. Nah handphone juga macam-macam, ada yang low end, mid end, ada yang high end, tuh kan beda-beda tuh ketebalannya segala macam. Nah itu juga diproduksi. Yes. Jadi aplikasinya tuh banyak sekali ya. Oke. Nah terus teman-teman, ini juga tadi yang disampaikan sama Pak Rifan, customer Indonesian Pulp ini yang untuk ekspor. Kalau tadi kan kita lihat yang secara global itu penggunaan di Indonesia, tapi yang untuk ekspor saja ya itu China itu 55%. Jadi udah pasti. Yeah. Setengah lebih itu pasti ke China punya. Ini data yang sudah kita kumpulkan di tahun 2023. I see. Setelah itu baru akan dibagi nih ke Korea dan India. Ya. Gitu. Nah, baru yang negara-negara lainnya, Bro. Ya. Nah, makanya emiten-emiten kita juga mengekor ini ya sebenarnya ya. Yes. Ya banyak ke Cina, baru habis itu Korea, India, baru dibagi ke yang lain. Betul. Makanya tadi kan ketika Bro Rifan bilang bahwa kita akan melihat nih situasi ekonomi di Cina, ya wajar karena ekspornya aja segede gini. Gitu. Nah, ini konsumsi untuk penggunaan di Cinanya, khusus di Cinanya, Bro. Khusus di Cinanya ternyata kalau untuk tisunya sendiri nggak terlalu besar, ya lebih besar untuk printing sama untuk tulisan gitu kan. Nah ini agak bertolak belakang dengan yang secara global tadi gitu, karena ya memang ini kan kembali lagi kepada bagaimana budaya masing-masing negara kan gitu kan. Ya di China ya. Iya, ya ini khusus yang di Cina. Kalau yang tadi kan kita ngeliat globalnya bro. Gitu. Jadi untuk ekspor Cina rata-rata digunakan untuk cardboard gitu kan, baik itu yang wet maupun yang bukan. Gitu. Nah, terus ini gue mau menyampaikan adalah bagaimana kondisi penjualan pulp itu. Bagaimana kondisi penjualan pulp, dan terlihat bahwa Brazil itu masih menjadi nomor 1 gitu. Nomor 1 dari sisi nilai ya bro ya. Dari sisi nilai dia 6 miliar dolar. Nah, Indonesia itu masih di posisi yang lebih kecil. Gitu. Gitu. Nah, ini harga pulp secara 5 tahun terakhir, ini yang tadi bro sampaikan itu 2022-2023 ketika harga pulp udah mulai naik tadi ya bro ya. Betul. Yang menjadi dasar, kok mirip ya dengan tahun 2016 kan? Iya benar. Bro bilang gitu ya. Iya. Nah sekarang udah mulai mengalami penurunan lagi, tapi kemungkinan akan mengalami kenaikan. Iya. Nah, gitu. Nah ini kalau untuk customer geografi memang domestik ya, Asianya ini khusus di Cina. Ya, ini kan Asia, ini kan particularly banyak di Cina, tapi kalau secara ininya dia bilang Asia. Yes, gitu betul, kan. betul. Makanya Cina yang paling banyak di Asia sini, itu konteksnya. Nah, menariknya tadi Amerika juga cuma 4% ya. Yes. Jadi kan kadang juga banyak teman-teman yang nanya ya kan, ini kalau misalkan kayak emiten-emiten kayak INKP gitu, pengaruh nggak nih dengan apa Indonesia dikenakan tarif dari 32 jadi 19%? Oh iya, betul. Nah dari sini kan kita bisa kelihatan ya pengaruh tapi minor. Terlalu minor, ya betul. Kan, hanya 4%. Betul. Nah sementara kan kalau dengan China kita nggak, ya satu sisi kita masuk ke dalam BRICS. Ya, which is kalau misalkan kita masuk ke dalam BRICS, harusnya ini bisa digenjot lagi. Betul. Ya kan. Terus kemudian kalau yang lain juga relatif kecil, ya memang masih fokusnya di sini sih. Yes. Jadi kuncinya memang di Asia sama Indonesia. Nah, cuman mungkin yang bisa gue share juga di sini yang tadi tuh, kalau di Indonesia memang secara growth-nya itu single digit. Jadi memang emiten seperti INKP atau Techcam gitu ya mau nggak mau, suka nggak suka, mereka tuh memang harus membuka pasar di luar. Kalau mereka hanya mengandalkan dalam negeri ya agak sulit sebenarnya. Gitu. Jadi mau nggak mau sih dari Asia. Jadi satu faktor adalah dari segi harganya, yang kedua adalah dari sisi ini nih ekspornya gitu. Nah yang menariknya tuh kalau misalkan kayak kita ngomong particularly di Indah Kiat gitu ya. Itu di tahun 2025 ini mereka baru buka satu pabrik ya di Karawang.
nilainya gue agak lupa berapa, tapi kalau gue nggak salah ingat tuh sekitar 60 triliun, itu kan gede banget. Gede banget. Dan secara produksinya pun juga akan bisa hampir 2 kali lipat dari current produksinya. Nah cuman kemarin tuh sebenarnya harusnya 2024, cuman karena ada satu dan lain hal jadi agak mundur. Tapi itu menjadi salah satu katalis positif juga dan menjadi satu indikator gitu loh. Kenapa INKP berani gitu loh untuk membuka pabrik sebesar itu. Nah, kalau kita lihat dari kacamata investor, berarti kan bisa jadi mereka melihat ada market di sini. Ya betul. Gitu. Nah, kalau enggak kan ngapain buang-buang uang 60 triliun, mendingan dipakai buat yang lain gitu kan. Nah, seperti itu sih. Memang setuju banget sama yang dibilang sama Bro Rifan ini, karena kalau Indah Kiat itu dia bangun pabrik, kalau nggak bangun pabrik dia nggak bisa menyerap market yang luar biasa banyak. Betul, kan, gitu kan. Betul. Suka nggak suka dia harus bangun pabrik. Betul. Dan itu mungkin karakter dari Indah Kiat juga untuk selalu ekspansif, dan dividennya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena memang relatif kecil ya. Memang fokusnya itu adalah untuk ekspansi produksi terus-terusan gitu ya bro ya. Betul. Nah terus bro, sekarang gue mau tanya, mungkin ini pertanyaan pamungkas ya. Untuk deg-degan nih. Ya, simpel aja bro, kan ini sebagai seorang investor gitu ya. Ya. Emiten-emiten pulp yang notabene ada di market sekarang itu kalau nggak salah kan ada 4 atau 5 ya. Yang familiar itu kan Indah Kiat, TKIM, FASW, SPMA gitu kan. Apalagi yang kecil gue lupa. Nah, let's say di antara 4 itu gitu ya bro ya. Ini kan kemungkinan nanti para penonton ini akan mulai mengulik nih. Ya, akan mengulik apa aja nih emiten pulp yang ada di Indo dan positif negatifnya. Ya, betul. Apa advice untuk para penonton ini yang sebagai investor juga ketika mereka akan mengulik industri pulp and paper gitu? Oke, advice-nya ya. Iya. Oke, jadi kalau gue lihat yang pertama itu pastinya adalah kita harus tahu dulu industrinya. Ya tadi kita bicara mengenai mengenai supply-nya, kemudian juga mengenai demand-nya. Ya sederhananya tadi supply-nya itu kita lihat dari produksi Brazil, kemudian US masuk Indonesia, ya kan. Terus kemudian kalau dari sisi demand-nya ya particularly di China gitu ya. Memang tadi ada beberapa yang lain tapi masih masih paling besar itu adalah di China. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga perlu tahu ya emiten yang mau kita invest ini mainnya di produk hulu atau di produk hilir. Apa itu bedanya bro? Produk hulu itu ibaratnya adalah misalkan nih kayak misalkan INKP deh, dia kan masih jual produk setengah jadi. Pulp itu kan produk setengah jadi, ya kan ibaratnya kalau misalkan kayak mau jual martabak deh, nah itu kan dia jual adonannya lah ibaratnya gitu, yang nanti akan dibeli lagi oleh perusahaan lain untuk memproduksi jadi barang jadinya. Nah itu ada plus minus tuh bro. Kalau misalkan plusnya adalah di mana lebih stabil tapi marginnya lebih tipis. Nah, kalau pulp gitu ya. Nah, makanya ketika INKP ini masih banyak bermain di pulp, marginnya itu di bawah 10%. Tapi secara ketika sudah berevolusi tadi yang kita bahas, dia udah mulai ke kertas budaya, ya kan? Marginnya itu lebih tebal di atas 10%. Nah, demikian pula dengan yaitu tadi kalau misalkan hulu itu yang menjual si barang setengah jadi. Nah, kalau yang jual barang jadinya apa? Ya INKP sekarang dia punya dua-duanya. Tapi kalau misalkan yang fokus di barang jadinya itu misalkan kayak SPMA, ya kan berarti kan dia fokusnya di tisu. Ya kan itu lebih simpel lah menganalisa kebutuhan tisu itu lebih simpel, ya kan. Terus misalkan kayak emiten lain kan yang menjual packaging tadi gitu kan, kayak misalkan FASW ya. FASW kan dia jual paperboard, ya kan, corrugated carbon, ya kemudian juga dan beberapa emiten lainnya itu kan berarti lebih fokus ke ngomongin soal industri e-commerce, industri handphone, industri food and beverage. Nah, kalau industri-industri tersebut maju, ya FASW bisa jadi akan diuntungkan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya lebih percaya mana nih? Kita lebih percaya mana yang yang akan tumbuh itu, apakah di
pulp and paper, kertas industri tadi, atau kertas budaya, atau di tisu. Nah itu kan pilihannya beda. Tisu kan berarti SPMA. Kalau di cardbox itu kan berarti di FASW. Nah itu dulu juga kita harus perhatikan. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi mau hulu atau hilir, gamesnya berbeda dan harus disesuaikan gitu ya. Benar. Ini pelajaran yang bagus karena ketika orang di media ini bro, media sosial itu sering bilang bahwa wah beli saham kok pakai modal PE PBV doang lu pasti rugi. Sering kan dengan itu. Sering banget. Fundamental is dead gitu kan, dead gitu kan. Itu simply menurut gua sama seperti yang Bro Rifan sampaikan bahwa mereka tidak melihat apa yang ada di balik angka. Betul. Ya kan? Betul. Tadi kan Bro Rifan kan kalau teman-teman lihat itu hampir sebagian yang diceritakan adalah bisnisnya, demand and supply bisnisnya gitu kan. Yeah. Jadi holistik nih. Ngomong PBV akhir-akhir karena Rifan udah ngerti ya kan? Udah ngerti bisnisnya seperti apa. Tinggal nanti menyesuaikan nih PBV-nya ya udah urusan belakang. Kalau kualitatifnya sudah kelihatan ya, baru tuh kuantitatifnya, angka-angkanya kan gitu. Betul, ya bro ya. Betul. Jadi ini pelajaran yang bagus untuk teman-teman yang menjadi investor, baik itu investor yang sudah lama maupun baru gitu. Dengerin nih apa kata Rifan, bukan kata gua, kata Rifan. Ibaratnya kalau yang orang yang bilang fundamental is dead itu ibaratnya kayak misalkan gue ngomong Himalaya tuh jelek tuh. Waduh, ya kan? Nah, gue belum pernah ke Himalaya, terus gue bilang Himalaya tuh jelek, ya kan? Menurut Kanda, enggak, lu bagus kok. Karena Kanda udah berapa kali ke Himalaya gitu kan? Jadi sama tuh kayak di market juga fundamental is dead, ya kan? Ya artinya apa? Mereka tidak paham dan bahkan mungkin mereka tidak tahu bagaimana menggunakan resources ini. Tapi kalau kayak kita berdua kita hidup dari fundamental dan kita dapat sukses juga dari fundamental, ya kita tahu gitu how to use it gitu. Jadi ya tergantung siapa yang ngomong sih. Oke Bro Rifan, terima kasih ya udah datang di podcast ini. Thank you juga Kanda. Udah ngasih insight ke kita semua gitu kan. Salah satu alasan yang membuat gua mengundang Bro Rifan di sini adalah karena memang beliau itu memahami soal industri pulp ini, pernah berhasil mendapatkan profit yang bagus dari industri pulp ini. Sekali lagi, ketika invest, we have to know the quality of the company gitu. Jadi nggak hanya soal angka-angka PE, PBV-nya saja, tetapi apa yang ada di balik itu, memahami apa yang ada di balik itu, nyari datanya harus lengkap gitu. Makanya tadi kita tampilin. Nah gitu, itu teman-teman semua. Nanti silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya, silakan ke Bro Rifan langsung. Instagramnya di Rifan Kurniawan gitu kan. Dan semoga podcast kali ini akan membawa manfaat buat kita semua. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.